Tragedi pengungsian Senakin, Kalimantan Barat, tahun 1967. Ini adalah kisah yang disusun berdasarkan pengakuan seorang korban bernama Dong Fang. Tahun 1967, setelah kejadian peristiwa mangkok merah tersebar luas, konon warga Senakin dan Majun telah habis dibunuh oleh perusuh suku Dayak. Tapi kenyataannya tidak demikian. Aku adalah salah satu saksi dari segelintir orang Tionghoa terakhir yang bisa meloloskan diri. Kini, aku ceritakan kembali keadaan sebenarnya pada waktu itu untuk diketahui bersama. Kota kecil Senakin di bawah Kabupaten Pontianak terletak di antara Sepinyo dan Ngabang. Kota kecil tersebut berdiri di antara kedua sisi jalan provinsi. Bangunan rumah sekitar 100 lebih. Lalu lintas lancar. Rumah toko semua milik orang Tionghoa. Sebelum tahun 1968, berdiri sekolah SD Tionghoa. Setelah tahun 1958, keadaan berubah menjadi sekolah partikelir nasional. Tetapi sore hari, mata pelajaran bahasa Tionghoa masih diajarkan sampai tahun 1966. Setelah G30S, sekolah tersebut diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan pelajaran bahasa Tionghoa pun dilarang. Setelah peristiwa terjadi di pemerintahan pusat, di daerah keamanan dan ketertiban juga terjadi pergolakan. Maka Komandan Koramil Letda HNF di kecamatan membentuk barisan pertahanan sipil. Oleh karena warga kecamatan semua terdiri dari orang Tionghoa, maka anggota Hansip semuanya adalah pemuda suku Tionghoa. Hingga tahun 1967, Kamtip semakin kacau. Terjadi perampokan di mana-mana. Akhirnya, Letda HNF membangkitkan senjata dan peluru sungguhan kepada barisan Hansip. Kepada mereka diperintahkan jika ada penjahat datang menjarah di kampung, boleh memberi tembakan peringatan untuk menghalaunya. Selanjutnya, memang ada beberapa kali penjahat ingin menyerang masuk kampung, berhasil dihalau dengan tembakan senjata. Boleh dibilang sementara keadaan aman. Akan tetapi, pada pertengahan Juli di tahun yang sama, Bupati Pontianak dan Kodim setempat datang ke Senakin, memberi teguran kepada Letda HNF. Setelah kedua atasan pergi, HNF memanggil beberapa orang Tionghoa terpandang ke kantornya. Dengan perasaan lemas, menyampaikan kepada para hadirin, perlengkapan senjata barisan Hansip harus segera kembali ke kantor Koramil. Harap kalian pulang, berkemas barang berharga, eksodus ke Sepinyo. Para hadirin pun bubar meneruskan pengumuman itu. Suasana seluruh kota tegang dan kacau. Saya tidak ingin ikut pergi. Lalu secara perlahan saya tanya kepada Letda HNF, kenapa begini jadinya? Dia pun membocorkan bahwa tadi Komandan Kodim memarahi aku, bahwa penjarahan dan pengusiran orang Tionghoa dilakukan orang Dayak di pantai utara Kalimantan Barat adalah keputusan militer pusat, dan diperintahkan setiap anggota dan instansi militer di setiap tingkat harus bekerja sama dan membantu. Salah-salah, tindakan Letda HNF bisa berakibat dipecat. Kalau hendak mempertahankan jabatan, mesti segera melaksanakan petunjuk atasan. Saya sungguh tak berdaya. Begitu penjelasannya. Beruntung, di kota ada belasan kendaraan truk pekerja jalan. Dengan truk-truk ini, Letda HNF memerintahkan evakuasi warga. Dengan berbekal buntulan kecil ala kadarnya, warga berdesak-desakan dalam 10 truk untuk diberangkatkan. Rencana semula, warga akan dibawa ke tempat penampungan di Pontianak. Tapi begitu truk tiba di Sepinyo, oleh penguasa militer, mereka dipaksa berangkat ke Jungkat, lalu dioper ke Tongkang dan dibawa ke Pari Jepang, daerah yang tidak memiliki jejak manusia. Pari Jepang sendiri adalah daerah
kamp konsentrasi yang dahulunya didirikan oleh penjajah Jepang ketika pendudukan Kalimantan Barat di Perang Dunia II. Daerah ini dikelilingi oleh rawa-rawa. Lalu lintas tidak lancar. Boleh dikata daerah terisolir dengan luar. Sejumlah 600 orang Tionghoa Senakin ini dengan serta-merta ditempatkan di sana. Memerintahkan mereka membabat semak belukar, membuat dango gubuk untuk berteduh, kemudian mati sakit dan mati kelaparan, melampaui separuh dari jumlah semula. Waktu eksodus di Senakin sedang berlangsung, masih terdapat lebih 20 orang yang keras kepala tidak mau pergi dari tempat, mempertahankan kampung halaman. Tetapi 2 hari kemudian, ratusan perusuh datang menjarah. Orang Tionghoa yang bertahan tadi melihat situasi tidak menguntungkan, segera tinggalkan tempat. Akio, salah seorang dari mereka, mengusulkan agar jalan lewat hutan guna menghindari perusuh hasutan angkatan darat tersebut. Tetapi mereka mengira malam telah tiba. Jalan kaki mengikuti jalan raya mestinya aman. Beda pendapat ini memaksa Akio sendirian jalan lewat hutan, yang lain lewat jalan raya. Keesokan harinya, Akio telah tiba di Sepinyo dan menanti warga yang lain selama seminggu. Sayang, yang dinanti tidak juga datang. Bisa dipastikan mereka ketemu perusuh di jalan dan dibunuh. Saya bersama 3 orang teman, oleh karena ada tugas, masih bertahan di Senakin dan menginap di rumah seorang pemuda Dayak. Kemudian hal ini dilaporkan orang kepada pihak tentara. Kami kabur dalam kegelapan. Esok harinya, pemuda Dayak tersebut pun ditangkap. Sesudah peristiwa terjadi, di berbagai daerah tersebar berita bahwa orang Tionghoa Senakin dalam peristiwa Mangkok Merah hampir semuanya dibunuh. Cerita itu hingga kini masih berkelanjutan. Untuk menjernihkan lembar sejarah ini, mau tak mau, saya harus menceritakan apa yang saya alami dengan tertulis. Sebenarnya orang Tionghoa Senakin yang dibunuh sekitar 20 orang lebih. Akan tetapi, di tempat dengan apa yang disebut penampungan, mati karena sakit, mati karena kelaparan, malah lebih dari 300 orang. Demikianlah salah satu kisah senarai peristiwa Mangkok Merah yang dituturkan langsung oleh salah satu korban. Semoga tidak akan ada lagi kejadian seperti ini di bumi pertiwi kita.